Alun-alun Kota Gorontalo atau sekarang dikenal dengan nama Taruna Remaja adalah salah satu tempat bersejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan Gorontalo 3 tahun sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1942. Di sini terdapat monumen bersejarah dari tokoh proklamator Gorontalo. Monumen ini bernama Tilongolo Nani Wartabone. Tilongolo artinya senjata, sedangkan nama Nani Wartabone pasti sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Gorontalo. Nama asli beliau adalah Abdul Qadir Wartabone. Sempat bersekolah di salah satu institut milik Belanda yang ada di Surabaya, tapi saat itu Nani Wartabone menilai guru-gurunya yang berasal dari Belanda sering merendahkan bangsa Indonesia. Akhirnya ia berhenti bersekolah dan kembali ke Gorontalo. Nani Wartabone kemudian mulai menjalankan strateginya untuk melawan kaum Belanda lewat taktik dan strategi perjuangan rakyat Gorontalo pada masa itu. Anyway, tempat ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya masuk alias gratis. Cie, yang suka gratisan nih. Taruna Remaja ini beralamat di Jalan Nani Wartabone atau tepatnya di depan rumah dinas Gubernur Provinsi Gorontalo. Nah, dulu TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan hibah 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Nani Wartabone. Nih, aku mau lanjut ke area dalam dari Taruna ini, ke tempat bermain anak-anak. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam area alun-alun Kota Gorontalo, atau lebih tepatnya kita di sini sering menyebutnya Taruna Remaja. Kalau di sini malam hari bisa kita lihat jadi tempat untuk bermain anak-anak. Kemudian di belakang sana juga ada kuliner, ada yang jualan-jualan juga, mainan dan lain-lain. Nah, kalau di hari Minggu pagi setiap weekendnya itu di sini menjadi tempat untuk berolahraga. Jadi semuanya di sini tuh full dengan orang-orang yang senam pagi ataupun jalan-jalan dan juga jogging. Teruntuk bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama, papa-papa, ayah, bunda, jika ingin mendapatkan predikat menjadi orang tua teladan yang mencintai anaknya, silahkan nih anaknya diajak ke sini untuk merelaksasikan otak mereka, untuk menggembirakan mereka, membahagiakan mereka, dan menghindarkan mereka dari yang namanya stres sejak dini. Nih, langsung aja nih ajak anak-anak Anda ke sini karena tempat ini selalu buka setiap malamnya mulai dari pukul 5 sore sampai dengan pukul 12 malam. Ada banyak sekali jenis-jenis permainan anak di sini untuk melatih kecerdasan dan kreativitas anak-anak, dan lebih bagus juga ya untuk berinteraksi bersama anak daripada anak-anak main gadget setiap harinya. Siapa di sini yang dulu suka ikut lomba mewarnai? Nah, aku sekarang mau mencoba kemampuan untuk mewarnai. Apakah aku masih bisa mewarnai hari-hari kamu menjadi lebih ceria dan penuh cinta? Ini karena cat yang cuma tersedia cuman sedikit, jadi aku bikin Elsa itu rambutnya jadi 2 warna mas saya. Ini melatih kreativitas anak ya sebenarnya, dan ini sebenarnya ditujukan untuk anak kecil tapi bisa juga untuk orang dewasa seperti kita sekarang ini. Bingung mau ajak anak-anak kemana malam minggu, itu bisa kesini sekalian melatih kreativitas anak juga. Rambutnya Elsa kan sebenarnya berwarna putih atau perak ya. Cuman karena keterbatasan warna di sini, jadi kita dituntut untuk lebih kreativitas memadu-madukan warna demi warna biar kelihatannya serasi dan harmonis. Tapi kayaknya kalau anak-anak yang menggambar ini mungkin belum akan terlalu mementingkan komposisi warnanya ya, biar kelihatan serasi. Kalau aku karena udah tua bangkotan gini, makanya aku ya pikir-pikir nih warna apa yang cocok biar bisa kelihatan bagus. Udah selesai. Nah ini dia gambar aku, teman-teman, udah jadi. Aku menggambar Elsa dengan 2 warna rambut, warna kuning sama warna biru.
Nah, keren kan? Gimana? Sudah berwarna belum hidupnya? Anyway, gambar ini bisa dibawa pulang kok sebagai hadiah atau kenang-kenangan, bisa kamu pajang di rumah, di bingkai gitu ya. Tapi kalau kamu mau tinggal juga ya nggak apa-apa sih, yang penting dibayar aja gitu. Murah meriah aja, cuma 20.000. Maksud hati aku pengen mencoba mainan-mainan lainnya karena masih banyak mainan-mainan yang belum kita cobain. Seperti ini ada mancing-mancing mania tapi nggak pakai mantap. Terus ada odong-odong. Ada juga nih yang seperti ini. Ini apa ya namanya? Seru-seru kan kelihatannya, tapi sepertinya aku lapar dan sudah tidak bertenaga lagi jika dilanjutkan. Di samping itu ini juga mainan untuk anak-anak ya. Pun kalau aku mau coba pasti nggak dikasih sama abang-abangnya. Jadi sadar diri aja ya. Sesudah puas main-main, kita bisa ke area belakang. Di belakang saya ini ada area kuliner. Kita lihat ya makanannya ada apa aja, karena sekarang aku juga udah lapar dan pengen makan. Bagian timur dari Taruna Remaja ini diisi oleh pedagang-pedagang street food. Jumlahnya ada puluhan atau ratusan ya. Aku tidak menghitungnya soalnya. Dan setiap meja di tempat makan ini rata-rata sudah diisi oleh pengunjung-pengunjung. Aku mampir ke salah satu tempat makan dan mau lihat-lihat menunya dulu. Ini dia menu-minumannya. Dan ini menu makanannya. Makanan-makanan di sini tuh aku perhatikan didominasi oleh makanan-makanan seperti nasi goreng, kemudian ini juga pisang goreng, goroho goreng, ada mie bakso juga, minumannya seperti kopi-kopian atau jus. Setelah memastikan mau makan apa, aku akhirnya langsung memesan di kasir. Di sini aku memilih untuk makan nasi goreng sambal hati kesukaanku. Di sini sistem makannya makan dulu baru dibayar ya. Tapi kalau kalian mau bayar duluan baru kemudian makan, ya tidak masalah juga. Cuman repotnya kalau misalnya mau tambah menu berarti mesti bayar lagi gitu berkali-kali. Jadi kalau tambah berkali-kali berarti bayarnya juga berkali-kali. Tapi ya tidak masalah juga sih. Bebas ya kalian mau pakai sistem pembayaran di awal atau pembayaran setelah makan. Yang penting makanannya dibayar, jangan kabur setelah makan. Ada di TikTok. Wah, pesanan kita sudah datang nih. Nah, pesanan aku sudah datang nih teman-teman. Aku pesan nasi goreng spesial hati, terus minumnya cappuccino dingin. Wah, ini dapat ekstra double telur ya. Telurnya ada 2, 1, 2. Terus di sini banyak bulir-bulir hati ayamnya. Nasi goreng spesial hati kecap. Seperti biasa ya. Kalau makan itu
makanannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku suka dari tempat makan yang ala abang-abang gerobak atau yang di street food, itu nasi gorengnya pasti gurih. Beda sama nasi goreng yang kalau kita beli di tempat-tempat yang fancy atau di rumah makan, itu kalau nasi goreng abang-abang tuh ada ciri khas sendiri. Dan untuk nasi goreng ini ya, selain gurih, dia ada smoky-smoky-nya gitu. Jadi ada rasa smoky-nya gitu teman-teman. Dan aku suka dari nasi goreng itu ya seperti itu. Jadi ini komplit banget. Aku dapat double telur goreng, terus ada kerupuk, ada acar timun, ada baksonya juga ternyata. Sama tentu saja ada hati ayam. 한밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 마쳤는데 네가 좋아. Dari soal rasa, untuk makanan kaki lima atau street food seperti ini, itu nggak kalah loh sama makanan-makanan yang berada di tempat-tempat mewah atau restoran-restoran. Jadi jangan ragu untuk membeli makanan di street food. Tapi harus kita pastikan ya, untuk kebersihan tempatnya higienis. Kalau di sini aku jamin karena aku datang melihat secara langsung prosesnya seperti apa. Jadi tempatnya pasti higienis dan bersih. Dan cara pengolahan makanannya juga sangat-sangat higienis. Masih mengepul-ngepul. Ini ada potongan acar timunnya. Cobain kerupuknya ya. Ini ternyata ada sayurnya juga teman-teman. Ini untuk makanannya. Mereka pakai kertas nasi seperti ini. Dan tatakan plastik seperti ini. Jadi nggak perlu repot-repot. Kalau menurut aku ini praktis banget ya. Jadi nggak perlu repot-repot untuk cuci piring. Rasanya enak, gurih, nggak kalah sama restoran-restoran. Ini area kulinernya di sini tuh luas dan besar ya, banyak. Jadi di sini ada beberapa gerobak berjajar itu memenuhi taruna ini, taruna remaja. Mulai dari ujung sana, kemudian sampai di sini. Dan masing-masing gerobak itu dia ada menu-menunya tersendiri. Beda-beda juga nama gerobaknya. Jadi kalau ini ada nasi goreng, bakso, mie dan lain-lain, gado-gado. Di gerobak-gerobak yang lain juga mungkin ada menu yang mirip-mirip, tapi ada beberapa gerobak itu yang spesifik minuman misalnya, atau es-es atau jus-jus. Jadi kalau mau datang ke sini tinggal pilih mau makan di sebelah mana dan menunya apa. Dan kalaupun kita misalnya duduk di gerobak lain, kemudian mau pesan minuman atau jus dari gerobak lain, itu bisa loh. Kalau untuk porsinya sih menurut aku worth it ya.
nggak sedikit tapi nggak kebanyakan juga, pas lah. Sore, alhamdulillah sudah selesai, sudah habis makanannya. Ini kita cobain minumannya ya. Aku tuh memang kebiasaan kalau makan tidak minum dulu sampai dengan makanannya benar-benar habis. Karena ketika aku minum di sela-sela makan itu auto langsung kenyang, jadi makanannya suka nggak habis. Jadi aku selalu minum setelah makanannya selesai. Alhamdulillah, cappuccino-nya enak. Oke, jadi aku bayarnya 50.000 untuk 2 nasi goreng dan juga 2 minum. Gimana menurut kalian? Murah atau mahal? Meskipun kawasan ini dibilang cukup besar dan ramai, tapi untuk tempat ini belum ada tempat parkiran khusus ya. Jadi parkirannya itu masih di pinggir jalan seperti ini, dan ada abang-abang yang mengawasi parkirannya juga. Jadi setelah kalian mau keluar dari kawasan ini, pastikan untuk membayar parkiran kepada abang-abangnya. Ya, parkirannya murah sih, hanya kisaran 2.000 sampai 3.000 rupiah. Sudah